Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Dalam ajaran Islam, mimpi bukanlah sekadar bunga tidur tanpa makna. Mimpi dapat menjadi salah satu bentuk komunikasi atau ilham, bisa berasal dari Allah, bisa juga dari bisikan setan atau sekadar hasil dari pikiran seseorang sebelum tidur. Karena itu, Islam memberikan panduan mengenai bagaimana seorang muslim menyikapi mimpi, termasuk kapan mimpi boleh diceritakan dan kapan sebaiknya disimpan. Pemahaman ini penting untuk menjaga diri dari kesalahpahaman, fitnah, dan kegelisahan. Dalam berbagai hadis, Rasulullah SAW memberikan tuntunan yang sangat jelas mengenai mimpi. Beliau membagi mimpi menjadi 3 jenis. Mimpi yang berasal dari Allah, mimpi yang berasal dari bisikan atau aktivitas pikiran sendiri, dan mimpi yang berasal dari setan. Setiap jenis mimpi ini memiliki cara penanganan yang berbeda, dan tidak semua mimpi boleh dituturkan kepada orang lain. Ada mimpi yang dianjurkan untuk disampaikan kepada orang yang tepat, namun ada pula mimpi yang justru haram atau sangat tidak dianjurkan untuk diceritakan. Tujuan utama larangan atau anjuran terkait penyampaian mimpi adalah menjaga kehormatan diri, menghindari kekeliruan tafsir, serta melindungi hati dari penyakit seperti iri, dengki, atau ketakutan yang tidak perlu. Banyak kerusakan emosional dan sosial dapat terjadi hanya karena seseorang keliru menyampaikan mimpi kepada orang yang tidak layak mendengarnya. Oleh sebab itu, memahami jenis-jenis mimpi yang tidak boleh diceritakan menurut Islam merupakan bagian dari adab yang harus dijaga oleh setiap muslim. Berikut adalah jenis-jenis mimpi yang tidak boleh diceritakan kepada orang lain menurut perspektif Islam. 1. Mimpi buruk. Mimpi buruk adalah mimpi yang menimbulkan rasa takut, panik, kecemasan, atau kegelisahan yang mengganggu hati seseorang. Dalam ajaran Islam, mimpi jenis ini secara tegas disebut sebagai mimpi yang berasal dari setan. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa setan berusaha mengganggu manusia melalui berbagai cara, termasuk melalui mimpi, agar manusia kehilangan ketenangan dan terombang-ambing oleh rasa takut. Mimpi buruk tidak membawa pesan-pesan positif, tidak mengandung petunjuk, dan tidak mengandung isyarat dari Allah. Karena itu, mimpi buruk sepatutnya diperlakukan sebagai gangguan, bukan tanda atau peringatan yang harus dikhawatirkan secara berlebihan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, mimpi baik berasal dari Allah, sedangkan mimpi buruk berasal dari setan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain dijelaskan bahwa apabila seseorang mengalami mimpi buruk, maka hendaknya ia melakukan beberapa amalan. Meludah kecil ke arah kiri sebanyak 3 kali, memohon perlindungan kepada Allah dari setan dan dari keburukan mimpi tersebut, serta mengubah posisi tidur. Bahkan terdapat anjuran untuk tidak menceritakan mimpi buruk kepada siapapun. Hal ini menunjukkan bahwa syariat menginginkan agar mimpi buruk tidak menjadi sumber kegelisahan berkepanjangan dan tidak menjadi bahan perbincangan yang dapat memperkuat pengaruh negatif dari setan. Apabila seseorang menceritakan mimpi buruk kepada orang lain, dikhawatirkan orang yang mendengarkan akan memberi tafsir yang keliru, menakut-nakuti, atau bahkan membenarkan kesan buruk yang ditimbulkan oleh mimpi tersebut. Banyak orang yang akhirnya memandang mimpi buruk sebagai tanda kejadian buruk di dunia nyata, padahal Islam menegaskan bahwa mimpi buruk tidak memiliki nilai tafsir atau makna apapun. Menurut ulama, membicarakan mimpi buruk hanya akan memberi ruang bagi setan untuk kembali mengganggu melalui sugesti dan kecemasan yang berlebihan. Karena itu, menceritakan mimpi buruk termasuk perbuatan yang tidak bermanfaat dan sebaiknya dihindari. Sikap seorang muslim ketika mengalami mimpi buruk adalah mengabaikannya setelah menjalankan sunnah-sunnah yang diajarkan. Ia tidak perlu mencari-cari makna, tidak perlu bertanya kepada ahli tafsir mimpi, dan tidak perlu menyimpannya dalam hati. Sesungguhnya, kekuatan setan dalam mimpi hanyalah sebatas menakut-nakuti.
Jika seseorang membiarkan dirinya larut dalam ketakutan yang dibawa oleh mimpi, maka ia telah memberi celah bagi setan untuk terus mengganggu. Tetapi ketika ia berpaling darinya, memohon perlindungan kepada Allah, dan tidak menceritakannya kepada siapapun, maka gangguan itu terputus dengan sendirinya. Inilah hikmah besar dari larangan menceritakan mimpi buruk dalam Islam. 2. Mimpi yang membuka aib atau hal memalukan. Salah satu jenis mimpi yang tidak boleh diceritakan kepada orang lain adalah mimpi yang berisi aib, baik aib diri sendiri maupun orang lain. Dalam Islam, menutup aib merupakan akhlak mulia yang sangat ditekankan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat." Hadis riwayat Muslim. Aib dalam mimpi sekalipun, meski mungkin tidak terjadi dalam kehidupan nyata, ketika diceritakan dapat menimbulkan efek buruk berupa fitnah, prasangka negatif, atau perasaan malu. Mimpi merupakan pengalaman batin yang tidak selalu mencerminkan kenyataan, sehingga penyampaiannya dapat menimbulkan salah paham yang sangat besar. Aib dalam mimpi bisa beragam bentuk, misalnya melihat diri sendiri melakukan sesuatu yang tidak pantas, melihat orang lain berada dalam keadaan memalukan, atau menyaksikan kejadian yang menunjukkan keburukan. Walaupun mimpi tersebut hanya sekadar gambaran batin dan bukan kenyataan faktual, Islam memerintahkan agar hal-hal seperti itu tidak disebarkan. Jika seseorang menceritakan mimpi yang berisi aib, pendengar mungkin akan menyangka bahwa mimpi tersebut menggambarkan sesuatu yang benar-benar dilakukan oleh orang itu atau orang lain. Hal ini dapat merusak kehormatan dan nama baik. Karena itu, menjaga mimpi tersebut tetap menjadi rahasia adalah bagian dari menjaga kehormatan manusia. Menceritakan mimpi yang memalukan, meskipun pelakunya adalah diri sendiri, juga tidak dianjurkan. Hal ini karena Islam sangat menjunjung tinggi martabat seorang Muslim dan melarang seseorang merendahkan dirinya sendiri dengan cara mengungkapkan perkara-perkara memalukan yang tidak layak diketahui orang lain. Bahkan dalam kehidupan nyata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang membuka rahasia dosa atau perbuatan buruk yang pernah ia lakukan sendiri, apalagi yang sekadar terjadi dalam mimpi. Meskipun mimpi tidak berdampak hukum, tetapi penyampaiannya dapat menghancurkan citra diri seseorang di mata manusia dan menimbulkan masalah sosial yang tidak diinginkan. Akhirnya, menjaga rahasia mimpi yang berisi aib merupakan bentuk ketaatan, kehati-hatian, dan kecerdasan emosional seorang Muslim. Ia menjaga lisannya dari ucapan yang tidak bermanfaat, menjaga kehormatan dirinya dan orang lain, serta menjauhkan diri dari potensi fitnah. Hal ini juga merupakan bentuk penghambaan kepada Allah karena seseorang yang mampu menahan lisannya berarti telah menahan sebagian besar sumber keburukan. Dengan menyimpan mimpi seperti itu untuk dirinya sendiri, ia dapat fokus memperbaiki diri tanpa membebani hubungan sosial yang ia miliki. Keluhuran akhlak ini merupakan salah satu ciri seorang Muslim yang matang dan berhikmah. 3. Mimpi kacau, tidak jelas. Mimpi kacau atau tidak jelas disebut dalam istilah hadis sebagai hadisun nafs, yakni mimpi yang muncul dari pikiran, pengalaman sehari-hari, keinginan yang terpendam, atau hal-hal yang seseorang pikirkan sebelum tidur. Mimpi jenis ini tidak memiliki struktur makna yang teratur, seringkali berupa rangkaian kejadian yang tidak nyambung, dan biasanya dilupakan beberapa saat setelah bangun tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama sepakat bahwa mimpi ini tidak memiliki makna syar'i, tidak perlu dicari tafsirkan, dan tidak patut diceritakan. Karena asalnya dari diri sendiri, mimpi jenis ini tidak mengandung petunjuk apapun. Ulama menjelaskan bahwa mimpi kacau merupakan cerminan kondisi psikologis seseorang. Misalnya, seseorang yang sedang banyak pikiran, stres, atau memikirkan suatu masalah secara berlebihan cenderung mengalami mimpi yang tidak jelas. Dalam keadaan seperti itu, syariat tidak menganjurkan seseorang menganggap mimpi tersebut sebagai pesan dari Allah atau sebagai tanda tertentu. Jika mimpi kacau disampaikan kepada orang lain, dikhawatirkan pendengar akan berusaha menafsirkannya atau memberikan makna-makna tertentu yang sebenarnya tidak ada. Hal ini justru bisa menimbulkan kecemasan baru atau keputusan yang keliru.
Menceritakan mimpi kacau juga dapat menimbulkan kerancuan dalam hubungan antar manusia. Sebagian orang mungkin merasa bingung, khawatir, atau bahkan salah paham ketika mendengarkan isi mimpi tersebut. Terkadang, mimpi kacau bisa mengandung unsur yang tidak layak diceritakan atau bersifat sangat pribadi, meskipun tidak bermuatan aib. Karena itu, ulama menegaskan bahwa mimpi kacau lebih baik diabaikan dan tidak dibicarakan. Bahkan, termasuk adab Islam untuk tidak membuang waktu dengan membicarakan hal-hal yang tidak memiliki faedah, apalagi sesuatu yang tidak jelas asal-usul makna maupun manfaatnya. Ketika seseorang mengalami mimpi kacau, yang disarankan hanyalah membaca zikir setelah bangun, fokus pada aktivitas hari itu, dan tidak memberi perhatian berlebih pada mimpi tersebut. Membiarkannya berlalu adalah sikap terbaik, karena semakin dipikirkan, semakin besar peluang seseorang terjebak dalam keraguan atau analisis yang tidak perlu. Dengan memahami ajaran ini, seorang muslim belajar untuk menata cara berpikirnya, menguatkan manajemen emosinya, dan tidak memberikan ruang bagi hal-hal yang tidak memiliki nilai spiritual. Inilah hikmahnya mengapa mimpi kacau tidak pantas diceritakan dalam Islam. 4. Mimpi baik yang dapat menimbulkan hasad. Mimpi baik merupakan salah satu bentuk kabar gembira yang Allah berikan kepada hambanya. Dalam hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda bahwa mimpi baik merupakan bagian dari 46 bagian kenabian. Namun demikian, tidak semua mimpi baik boleh diceritakan. Sebagian mimpi baik dapat menimbulkan rasa iri, dengki, hasad, atau ketidaksenangan pada orang lain. Karena itu, Rasulullah SAW mengajarkan bahwa mimpi baik sebaiknya hanya diceritakan kepada orang yang dicintai atau dipercaya. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kondisi hati manusia dan hubungan sosial agar tetap harmonis. Hasad adalah penyakit hati yang sangat berbahaya. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan manusia untuk berlindung dari keburukan orang yang dengki melalui surah Al-Falah. Jika mimpi baik seseorang diceritakan kepada orang yang hatinya tidak bersih, maka ada kemungkinan orang tersebut merasa iri dan berharap keburukan bagi yang bermimpi. Bahkan, sebagian ulama menyebutkan bahwa mimpi dapat dipengaruhi oleh doa buruk seseorang yang dengki. Oleh karena itu, menjaga mimpi baik dari orang yang tidak amanah sama seperti menjaga nikmat Allah dari kedengkian manusia. Selain itu, orang yang tidak memahami ilmu ta'bir mimpi mungkin akan memberi tafsir keliru atau menakutkan yang sebenarnya tidak sesuai dengan makna mimpinya. Mimpi baik bisa berubah menjadi sumber kegelisahan ketika disampaikan kepada orang yang salah. Ulama besar seperti Ibnu Sirin mengingatkan bahwa tidak semua orang layak diberi amanah untuk mendengar mimpi, karena tafsir mimpi bisa mengubah makna mimpi itu sendiri. Maka, syariat mengajarkan bahwa mimpi baik hanya disampaikan kepada orang yang bijak, mencintai kita, dan tidak memiliki rasa iri dalam hatinya. Menyimpan mimpi baik juga dapat menjadi bentuk syukur kepada Allah. Dengan tidak menceritakannya kepada sembarang orang, seseorang menjaga nikmat tersebut agar tetap bersih dan tidak ternodai penyakit hati. Sementara jika mimpi itu perlu ditafsirkan, seseorang dapat mendatangi ahli mimpi yang amanah dan berakhlak baik. Sikap ini menunjukkan kedewasaan spiritual seorang muslim, karena ia dapat membedakan mana nikmat yang harus diumumkan dan mana nikmat yang perlu disembunyikan agar tidak mengundang kedengkian. Dengan menjaga mimpi baik, seseorang telah menjaga hatinya dan hatinya orang lain sekaligus. 5. Mimpi yang belum dipahami maknanya dan dikhawatirkan disalahartikan. Mimpi yang belum dipahami maknanya seringkali membuat seseorang bingung atau penasaran. Namun, Islam mengajarkan bahwa tidak semua mimpi perlu ditafsirkan. Sebuah mimpi boleh dicari maknanya ketika ada kejelasan struktur dan tanda-tandanya, tetapi bukan berarti harus langsung diceritakan kepada orang lain tanpa pertimbangan. Mimpi yang tidak jelas maknanya sangat mungkin disalahartikan, terlebih jika disampaikan kepada orang yang tidak memiliki ilmu atau hanya sekadar ingin memberikan pandangan pribadi. Kesalahan dalam tafsir mimpi dapat menyebabkan kekhawatiran berlebih, keputusan yang salah, dan ketakutan yang tidak berdasar.
Para ulama seperti Ibnu Sirin dan Ibnu Qutaibah menekankan bahwa tafsir mimpi adalah ilmu yang sangat halus dan hanya layak dilakukan oleh mereka yang berilmu, bijaksana, dan takwa. Jika seseorang menceritakan mimpi kepada sembarang orang, sangat mungkin orang tersebut akan memberikan penafsiran yang salah dan menyesatkan. Penafsiran yang tidak tepat bahkan dapat mengubah pemahaman seseorang terhadap hidupnya, memengaruhi emosinya, atau membuatnya mengambil langkah-langkah yang tidak perlu. Karena itu, mimpi yang tidak dipahami maknanya sebaiknya disimpan terlebih dahulu dan tidak disampaikan secara terbuka. Selain itu, setiap mimpi memiliki konteks dan kondisi khusus pada diri orang yang bermimpi, seperti emosinya, keimanannya, kebiasaan hidupnya, dan peristiwa yang dialami sebelum tidur. Menceritakan mimpi tanpa penjelasan yang tepat dapat membuat pendengar menafsirkan mimpi tersebut dengan sudut pandang yang salah. Hal ini dapat mengakibatkan stigma, kekhawatiran yang tidak perlu, atau nasihat yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Islam sangat melarang penyebaran informasi yang belum jelas kebenarannya, termasuk dalam konteks mimpi. Menjaga mimpi yang belum dipahami maknanya adalah bentuk kehati-hatian dan kecerdasan spiritual. Jika mimpi tersebut mengandung kemungkinan kebaikan, seseorang dapat memohon kepada Allah agar memberikan makna yang baik. Jika mimpi tersebut mengandung hal yang meresahkan, seseorang cukup berdoa agar dijauhkan dari keburukannya. Tidak perlu menceritakan mimpi tersebut kecuali kepada ahli tafsir yang terpercaya dan hanya jika benar-benar diperlukan. Kebijaksanaan dalam menyikapi mimpi menunjukkan bahwa seseorang memahami bahwa mimpi bukanlah sesuatu yang boleh disepelekan atau diumbar kepada semua orang. 6. Mimpi pribadi yang berhubungan dengan rahasia pribadi. Mimpi pribadi seringkali menyentuh ranah sensitif dan rahasia seseorang, seperti hubungan rumah tangga, masalah keluarga, kondisi emosional, atau hal-hal yang tidak layak diketahui oleh publik. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga rahasia dan kehormatan diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa membuka rahasia diri atau keluarga tanpa alasan yang dibenarkan adalah perbuatan yang tidak terpuji dan dapat merusak kehormatan seseorang. Mimpi yang menyangkut privasi, meskipun tidak nyata, tetap berada dalam ranah yang harus dijaga kerahasiaannya. Dalam beberapa kasus, mimpi pribadi melibatkan gambaran intim atau situasi yang sangat sensitif. Menceritakan mimpi seperti itu kepada orang lain dapat menimbulkan pandangan buruk, mempermalukan diri sendiri, atau bahkan menyebabkan salah paham. Islam melarang seseorang membuka rahasia hubungan suami istri kepada orang lain, apalagi jika hal itu hanya sekadar gambaran mimpi. Meskipun mimpi tidak memiliki implikasi hukum, sebarannya dapat menciptakan fitnah atau merusak wibawa diri seseorang di mata masyarakat. Selain itu, mimpi pribadi kadang mengandung simbol-simbol yang hanya dapat dimengerti oleh diri sendiri. Jika diceritakan, sangat mungkin orang lain menafsirkan mimpi tersebut secara keliru atau terlalu jauh, sehingga timbul masalah emosional atau hubungan sosial yang terganggu. Misalnya, mimpi yang menandakan ketakutan atau konflik batin dapat ditafsirkan sebagai tanda buruk bagi hubungan rumah tangga. Padahal, mimpi tersebut mungkin hanya cerminan stres atau kelelahan. Maka, menyimpan mimpi pribadi adalah bagian dari kesadaran akan potensi misinterpretasi tersebut. Dengan menjaga mimpi pribadi, seseorang melindungi kehormatan dirinya, keluarganya, dan orang-orang terdekatnya. Islam memerintahkan setiap muslim untuk berhati-hati dalam berbicara dan menjaga rahasia. Menyimpan mimpi pribadi bukan berarti memendam masalah, tetapi menunjukkan bahwa seseorang memahami batasan antara hal-hal publik dan hal-hal privat. Jika mimpi tersebut menimbulkan kegelisahan, cukup disampaikan kepada Allah dalam doa atau diceritakan kepada orang yang benar-benar amanah dan memiliki kapasitas untuk memberi nasihat. Inilah bentuk kecerdasan spiritual yang diinginkan dalam Islam. 7. Mimpi yang membuat hati gelisah tetapi bukan mimpi buruk. Ada jenis mimpi yang tidak menakutkan, namun tetap membuat hati gelisah. Mimpi seperti ini biasanya tidak berasal dari Allah, tetapi juga tidak sepenuhnya berasal dari setan. Ia berada di antara keduanya, gabungan pikiran, perasaan, dan kondisi batin seseorang.
Mimpi seperti ini sering muncul ketika seseorang sedang menghadapi tekanan batin, kekhawatiran, atau ketidakstabilan emosional. Meskipun tidak bersifat buruk, penyampaiannya dapat menimbulkan rasa cemas yang tidak perlu, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Karena itu, syariat memandang mimpi jenis ini sebagai mimpi yang tidak perlu diceritakan. Mimpi yang membuat gelisah tidak layak untuk diceritakan karena sifatnya ambigu. Pendengar dapat menafsirkannya secara berlebihan atau memberikan makna yang justru memperburuk keadaan emosional orang yang bermimpi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa jika seseorang mengalami mimpi yang tidak menyenangkan, meskipun tidak menakutkan, maka hendaklah ia memohon perlindungan kepada Allah, mengabaikannya, dan tidak menceritakannya kepada siapapun. Ini menunjukkan bahwa kegelisahan dalam mimpi termasuk gangguan yang perlu diatasi melalui ibadah, bukan dengan berbagi cerita kepada sembarang orang. Seringkali, mimpi yang membuat gelisah berisi simbol-simbol yang tidak jelas. Jika diceritakan kepada orang yang salah, mimpi tersebut dapat ditafsirkan secara negatif. Misalnya, seseorang bermimpi kehilangan sesuatu atau bertemu seseorang yang membuatnya cemas. Jika orang lain menafsirkannya secara keliru, hal ini dapat membuat orang yang bermimpi merasa khawatir sepanjang hari. Ketidakjelasan makna mimpi membuatnya rawan disalahgunakan, sehingga lebih aman untuk tidak mengungkapkannya. Ketika mimpi jenis ini disimpan, seseorang dapat menjaga ketenangan batinnya. Cara terbaik menyikapi mimpi seperti ini adalah dengan memperbanyak zikir, memperbaiki kondisi hati, dan memperkuat ketawakalan kepada Allah. Tidak perlu mencari tahu maknanya, tidak perlu meminta tafsir dari orang lain, karena mimpi jenis ini biasanya tidak membawa pesan khusus. Menyimpannya adalah bentuk perlindungan diri dari kekhawatiran yang tidak perlu. Dengan demikian, seorang muslim belajar untuk tidak memperbesar sesuatu yang tidak memiliki manfaat, dan hanya berpegang kepada hal-hal yang Allah ajarkan. Ini merupakan adab penting dalam menjaga ketenangan jiwa dan menghindari prasangka buruk. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mimpi merupakan salah satu fenomena yang memiliki kedudukan penting dalam ajaran Islam. Melalui petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita dapat memahami bahwa tidak semua mimpi membawa pesan dan tidak semua mimpi layak untuk disampaikan. Menyikapi mimpi dengan sikap yang benar adalah bentuk ketaatan dan ketakwaan kepada Allah, sekaligus menjaga diri dari gangguan setan dan prasangka yang tidak berdasar. Dengan memahami jenis-jenis mimpi yang tidak boleh diceritakan, seorang muslim dapat menjaga kehormatan diri, menghindari fitnah, dan melindungi hubungan sosialnya. Adab terhadap mimpi bukan hanya masalah pribadi, tetapi dapat berpengaruh pada hati dan kehidupan orang lain. Islam mengajarkan keseimbangan antara menerima ilham dari Allah dan menjaga diri dari godaan setan atau kesalahpahaman manusia. Setiap mimpi yang dialami hendaknya dihadapi dengan kebijaksanaan. Mimpi yang baik disyukuri dan dijaga, mimpi buruk dilupakan dan berlindung dari keburukannya, dan mimpi yang tidak jelas tidak perlu dibesar-besarkan. Semoga Allah memberi kita pemahaman yang benar dalam menyikapi mimpi, menjadikan mimpi sebagai jalan kebaikan, serta melindungi kita dari segala keburukan yang tampak maupun tidak tampak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin.